tapi kita cenderung yang lebih kuat gitu. Dan yang lebih kuat ya tentu saja yang lebih tua gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ini fakta kedua ya. Kenapa kok kita di usia muda sering mentereng gitu ya? Berarti memang banyak sekali terpengaruh untuk ya banyak pelatih, banyak talent scouting, banyak tim. Ya memang hanya saya bilang tadi hanya memikirkan untuk jangka pendek. Ya mereka akhirnya mencari yang lebih kuat saja supaya ya ada kemenangan untuk hari ini. Tapi mereka akhirnya membunuh masa depan pemain-pemain yang berbakat yang harusnya dipilih. Maksudnya. Iya, karena kalau Coach Ricky punya anak yang lahirnya bulan November atau Desember, berarti masalah. mungkin masalah ya. Masalah. Iya kan? Iya. Nah, iya kan? Tapi juga ini menjadi catatan. Ada banyak pemain yang hebat di senior, tapi tidak pernah masuk tim nasional junior. Ya, gitu. Ya, betul. Saya ambil contoh. Ada nama Resaldi Hehanusa, ya, Resaldi Bule. Itu apa namanya? Dia kelahiran bulan November. Dia tidak pernah masuk tim nasional usia muda, ya kan? Saya pernah kerja sama dia gitu ya. Itu termasuk dosa saya juga bahwa waktu muda aja dia sering jadi cadangan gitu ya. Di level SSB aja dia sering jadi cadangan gitu kan. Karena apa? Karena kita tahu Resaldi ketika itu dia adalah pemain yang sangat talented, punya teknik yang bagus, punya kompetensi di dalam penempatan ruang yang bagus, crossing bagus, semuanya bagus. Tapi ketika itu Resaldi tidak terlalu kuat. Begitu ada kontak, ya kan? Kalau boleh dibilang sekali ditiup, jatuh gitu kan. Akhirnya kita nggak pasang dia gitu. Orang bilang lembek ya. Lembek gitu. Padahal sekarang kita lihat begitu dia sudah bertumbuh, dia sudah usianya udah masuk mata, secara fisikal dia udah sama dengan yang lain, dia yang di atas. Betul. Gitu. Ya, dan itu ada banyak nama-nama lain, Adam Alis ya kan. Kita tahu Adam Alis di SSB-nya pun dulu juga sering jadi cadangan, di tim Suratin juga sering jadi cadangan gitu ya. Tapi sekarang dia adalah salah satu pemain yang pernah di tim nasional senior gitu. Betul. Dan terakhir ada juga pemain yang nggak pernah masuk tim nasional, ini pemain PSIS kita tahu namanya Pratama Arhan, yang punya throw-in sangat jauh itu. Dia pemainnya nggak pernah masuk tim nasional under 16 gitu kan. Tapi oleh Sintayong terakhir dia akan dipanggil ke training center tim nasional senior, gitu. Dan memang dia lahirnya bulan Desember gitu. Oke. Nah ini ada 3 contoh pemain-pemain yang lead developer namanya. Gitu. Lead developer ini kita harus hati-hati nih di pembinaan usia muda. Gitu. Ya. Oke, lanjut. Lanjut. Ya. Fakta yang ketiga. Coach Ricky masih ingat pertandingan ini? Indonesia lawan Australia ya. Ini pertandingan yang selangkah-langkih membuat kita masuk ke Piala Dunia. Ya. Kita sepakat dulu ya. Di pertandingan itu kita kalah 3-2, tetapi kita main bagus sekali. Kita main bagus sekali, kita sempat unggul lebih dahulu, dan terakhir pun kita juga sempat hampir menyamakan kedudukan. Salut untuk kinerja Coach Fahri dalam hal ini. Ya kan? Kita sepakat bahwa oke lah kita kalah, tapi sebenarnya kita seimbang sama Australia. Ya kan? Kita seimbang sama Australia, kita mungkin pada banyak aspek kita unggul dari Australia, kan gitu. Cuman, ini yang harus dijadikan catatan, gitu ya. Ini nanti kaitannya dengan policy nih, penting banget nih, karena ini kan mau Piala Dunia U20. Indonesia mau Piala Dunia U20 nih tahun depan ya. Mudah-mudahan PSSI mendengar ini, gitu ya. Kebetulan saya juga banyak kolega di Australia. Ya. Kita bandingkan persiapan Indonesia dengan persiapan Australia. Gitu. Indonesia, tim ini, itu sudah mungkin hampir 1 tahun lebih mereka berlatih bersama. Karena mereka melakukan TC jangka panjang, ya kan, mungkin ada hampir 9-10 bulan mereka latihannya bareng terus. Ya kan, sedangkan Australia, mereka punya sistem, ya kan, mereka cuma TC, ya kan, 1 tahun mungkin 3 atau 4 kali, 1 kali TC 5 hari. Baru menjelang
kompetisi mungkin dia ada TC 1 minggu gitu, Ya. atau 10 hari, baru mereka berangkat ke Piala Asia. Gitu. Nah, ini yang menarik gitu ya, karena apa? Jelas saja kalau kita ngomong Coach Ricky pelatih top level, kita tahu bahwa komunikasi itu merupakan salah satu hal yang paling penting. Nomor 1. Betul. Nah, sekarang bagaimana level komunikasi pemain yang sudah berlatih bersama dalam waktu lama diadu sama pemain yang komunikasinya cuma kumpul sebentar, bubar, kumpul sebentar, bubar, kumpul sebentar, bubar. Gitu. Tentu saja, ya kan, yang punya komunikasi lebih baik adalah yang kumpul bareng lebih lama dong. Betul, betul. Betul kan? Ya, kita sepakat ini dulu ya. Betul. Tapi sekarang pertanyaannya, kenapa sih kok di negara-negara sepak bola yang maju, ya kan, Australia salah satunya, kemudian mungkin di negara-negara Eropa, mereka kok nggak pernah bikin TC jangka panjang untuk nasional juniornya? Kenapa? Kalau memang itu bagus, kenapa mereka lakukan juga dong? Ya, kenapa mereka nggak pilih itu jangka panjang aja kan gitu? Itu udah terbukti bagus untuk komunikasi. Iya, betul. Ya, kan? Nah, satu hal, Coach Ricky, lagi-lagi, ya kan? Di usia muda kita nggak bikin tim. Kita mau bikinnya individu. Jadi kan tim nasional ini nanti siap untuk bisa main di level senior, benar nggak? Iya. Jadi, ketika mereka main di level senior, saya tanya, apakah kekompakannya si trio lini tengah misalkan nanti selamanya mereka akan main bertiga terus? Ya, nggak mungkin. Enggak, karena nggak mungkin. Di level profesional, di klub, mereka akan berganti-ganti. Bahkan mungkin, di musim ini dia main sama satu orang, ya kan, setengah musim ganti sama orang lain. Musim depan ganti lagi sama orang lain. Iya. Ya kan? Kemudian di tim nasional senior, apakah tim nasional senior itu adalah gabungan dari pemain-pemain dari satu generasi? Oh, enggak juga, kan pasti banyak generasi gitu kan. Pasti gabungan dari banyak generasi, karena kan bebas umur. Betul. Nah, artinya pembinaan sepak bola usia muda harus bisa menciptakan suatu lingkungan, satu situasi di mana pemain ini harus jago beradaptasi. Pemain ini harus terbiasa dengan perubahan-perubahan. Pemain ini nggak boleh sampai ajek. Pemain ini harus selalu dikasih perubahan-perubahan, selalu dikasih tantangan-tantangan, sehingga mereka terbiasa dengan yang namanya predictability. Karena itulah sepak bola di top level. Artinya dia nggak boleh bahwa coach mainnya kayak gini aja gitu. Nggak bisa kan? Dia harus bisa adaptasi dengan banyak. Top level nggak kayak gitu. Iya. Karena hari ini Anda hari ini dilatih oleh satu coach yang dengan satu gaya. 3-4 pertandingan pelatih itu diganti pelatih dengan gaya lagi ya. Ya kita harus adapt. Pemain itu harus beradaptasi. Betul. Gitu. Dan bagaimana kita bisa menciptakan pemain-pemain yang jago beradaptasi kalau memang kesulitan-kesulitan dan situasi dinamis itu tidak kita ciptakan sejak dari usia muda. Ya. Saya awal tahun ini saya dapat privilege saya kerja di Persija Academy, saya dapat privilege kita ada kerja sama dengan Akademi Alaves. Kita melakukan kunjungan ke sana, kita mengirim pemain ke sana, ada pemain nasional yang kita kirim, ada Uchida dan Reza Aditya kita kirim ke sana. Di sana menarik sekali Coach Ricky. Bagaimana mereka latihan. Mereka punya tim 16, 17, 18 dan seterusnya ya, banyak timnya. Setiap hari mereka selalu merolling pemain-pemainnya mereka. Jadi contoh, pemain U19 hari ini latihan sama tim C. Tim C itu semacam tim U21. Kemudian besoknya suruh latihan sama tim B. Tim B itu U23. Kemudian nanti ada pemain U16, hari ini suruh latihan sama U17. Besoknya nanti suruh latihan sama U18. Besoknya suruh latihan sama U19. Di rolling terus, di rolling terus.
Dan begitu hari Sabtu baru mereka kumpul, mereka main. Jadi bisa dibayangkan, misalnya mereka main let's say 4-3-3 gitu ya, 1-4-3-3, dua center back-nya. Dia dua center back-nya ini, yang satu mungkin hari Senin latihan sama U19, yang satu latihan sama tim B. Dengan formasi yang berbeda, besoknya jadi di rolling terus, dibuat situasinya sedinamis mungkin. Nah, artinya ketika dia bermain ke level yang lain, dia akan bermain dengan formasi yang berbeda juga gitu? Atau formasi yang sama? Bisa ya, bisa tidak. Tapi yang jelas, tidak pernah mereka mau berpikir, misalnya ada Ricky Nelson dan Ganesha gitu ya, kita pasangan sama-sama center back. Logikanya kalau kita di akademi, logikanya kalau di akademi kita latihan berdua bareng terus. Iya. Ricky Nelson sama GP jadi satu terus. Berhari-hari ya kan. Waktu hari Sabtu kita jadi lebih kompak dong waktu pertandingan liga. Iya. Ya, tapi mereka nggak mau itu terjadi. Kenapa? Karena dia mau Ricky Nelson itu kuat secara individual. Ricky Nelson bisa bermain dengan siapapun. Siapapun ya. Siapapun pasangannya Ricky Nelson. Jangan sampai Ricky Nelson dan GP ini bagus karena kita udah bareng lama. Karena kita udah kompak, karena kita udah apal. Ini berbahaya gitu. Makanya akademi-akademi di negara sepak bola yang maju sekarang mereka nggak mau lagi lakukan itu. Kalau bisa mereka rolling terus, ya kan? Jujur aja, ini sesuatu yang sangat aneh buat kita. Gitu. Karena saya kerja di Persija Academy misalnya, ada kebiasaan pelatih-pelatih kita masih lebih suka, kalaupun game di hari latihan, itu selalu tim inti lawan tim cadangan. Iya, jarang di rolling malah ya. Harapannya apa? Karena kita kepengen pemain tim intinya kita makin bagus komunikasinya kan. Makin kompak karena udah latihan terus bareng lama sehingga hari Sabtu nanti peluang untuk kita menang jadi lebih besar gitu. Nah, di negara yang maju itu sekarang sudah mulai ditinggalkan. Mereka sekarang selalu yang diciptakan situasi dinamis. Pemain harus belajar beradaptasi. Jadi kesimpulannya memang ya kan, bagaimana permainan sepak bola modern di top level itu kompleks dan dinamis. Makanya kita harus mencetak pemain yang fleksibel dan dia harus cepat beradaptasi perubahan. Nah, ini yang harus kita bangun gitu ya. Makanya kadang-kadang di negara yang sepak bola maju mereka nggak peduli. Besok hari Sabtu mau bertanding kok latihan nggak pernah bareng, karena buat mereka nggak penting pertandingan hari Sabtu besok. Gitu. Buat mereka yang penting individu-individu ini cepat beradaptasi. Berkembang, dan tujuan untuk berkembang ke depan. Satu situasi, bagaimana pemain tadi Ricky Nelson main center back hari Sabtu, dia berpasangan dengan pemain yang hari Senin, Selasa, Rabu dia ketemu aja enggak gitu. Gitu. Tapi mereka harus bisa perform. Gitu. Nah di top level seperti itu, karena di top level akan ada dinamika-dinamika yang terjadi seperti itu. Iya, betul. Oke. Jadi ini satu hal yang memang membuat akhirnya lagi-lagi gap di usia muda kita jadi kelihatan lebih mentereng gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini juga sangat menarik tempatnya. Saya bisa bacakan di situ fakta yang keempat. Jika tidak rusak, pertimbangkanlah untuk merusaknya. Ini ada satu prinsip dari satu buku, Hunger in Paradise, yang nulis itu Rasmus Ankersen. Rasmus Ankersen itu adalah CEO dari FC Midtjylland. Pernah dengar Mas Riki? FC Midtjylland, Denmark, Ya. Bagaimana sebuah klub kecil di Denmark yang bisa merajai Liga Denmark dalam beberapa tahun terakhir, mereka juara main di Eropa dan seterusnya. Ya kan? Jadi di buku ini ada dua kasus yang dia angkat, kan? Bukan tentang sepak bola. Yang pertama tentang persaingan antara Netflix dan Blockbuster. Ini di tahun 90, Netflix sama Blockbuster ini sama-sama punya usaha meminjamkan DVD. Rental film gitu kan?
Ya, rental DVD lah. Ya, rental DVD, ya. Mereka besar, ya kan? Oke. Blockbuster ketika itu adalah perusahaan number one. Perusahaan Ya. number one, untungnya, profitnya sangat besar, pokoknya perusahaan number one. Ya kan? Tapi ketika itu Netflix sudah berpikir, Netflix waktu itu masih perusahaan yang sangat kecil, ya kan? Belum kayak sekarang nih, ya kan? Ya. Mereka sudah berpikir bahwa suatu waktu rental DVD ini udah nggak laku lagi, harus berubah format, harus merubah cara, gitu. Netflix ketika itu bisnisnya bagus, baik-baik aja. Mereka mungkin bukan nomor satu, tapi mereka punya profit yang bagus. Mereka semuanya baik-baik aja. Nah, nggak ada yang rusak sebenarnya, tapi mereka mempertimbangkan untuk merusak dirinya sendiri demi kemajuan. Akhirnya mereka merubah sistem dari yang tadinya rental DVD, mereka buat model streaming video. Streaming video yang seperti sekarang, ya kan? Nah, ini salah satu contoh, ya kan? Blockbuster karena mereka merasa dia nomor satu, untungnya banyak, mereka merasa nyaman-nyaman aja kalau deh. semuanya baik-baik saja, kenapa harus dirubah? Iya. Prinsipnya mereka seperti itu. Kalau semua baik-baik saja, kenapa kita harus berubah? Iya. Ya kan, sedangkan prinsipnya Netflix, kalaupun semuanya baik-baik aja, kenapa nggak kita rusak? Ya kan? Dan akhirnya semua udah tahu lah ya, bagaimana Netflix sekarang, blockbusternya bangkrut, ya kan, Netflix sekarang jadi merajai. Dan ini terjadi juga di olahraga golf. Ya, di olahraga golf, bagaimana Rohit Chan itu, Rohit Chan lagi. Tiger Woods. Karena kita orang Persija. Bagaimana Tiger Woods, kalau Coach Ricky lihat, ada satu musim PGA yang dia nirgelar. Jadi ketika itu dia udah juara dunia, ya kan? Tapi dia berdasarkan evaluasi, analisa, dan seterusnya, ada satu stroke-nya dia, yang kalau dirubah, dia akan bisa menguasai dunia lebih lagi. Gitu. Ya kan? Jadi, bayangkan, dia sudah juara dunia, dia kemudian berkorban, dia mempelajari teknik baru. Teknik stroke yang baru. Dan akibatnya, karena dia belajar teknik stroke yang baru, dia banyak kalah. Dia nggak berprestasi. Satu musim kalah dia. Jadi kalahan karena dia lagi belajar teknik stroke yang baru gitu ya. Tapi setelah teknik yang baru ini dikuasai, Coach Ricky bisa lihat ada 1 tahun dia nirgelar, abis itu kalau nggak salah 7 apa 8 kali berturut-turut dia juara terus. Ya nggak terkalahkan ya. Ya, jadi di buku ini diceritakan lagi-lagi. Kalau kita nggak rusak, kalau kita baik-baik aja, kenapa nggak kita mempertimbangkan untuk merusaknya demi suatu kemajuan? Ya. Demi semua hal yang baru lagi. Ya, ini juga dilakukan oleh banyak akademi di negara yang sepak bolanya maju. Jadi saya pernah dapat cerita gitu ya, kolega di Ajax Cape Town di Afrika Selatan. Mereka punya yang namanya personal development plan. Jadi mereka setiap awal musim mereka kumpul, pemainnya boleh menyampaikan harapan, gitu kan kira-kira. Jadi setelah mereka mengevaluasi bersama pelatih dan pemain, ternyata mereka problem bahwa ada satu pemain, dia tidak bisa menggunakan kaki kirinya dengan baik. Gitu. Ya kan? Dia tidak bisa menggunakan kaki kirinya dengan baik. Akhirnya mereka sepakat. Selama 1 musim besok, ya kan? Kamu kan biasanya main bek kanan, sekarang kamu mainnya bek kiri terus. Ya kan? Dipaksa. Supaya apa? Supaya situasi membuat dia jadi terbiasa banyak menggunakan pakai kaki kiri. Sehingga kaki kirinya lebih bagus. Dan ini yang dilakukan. Coach Ricky udah paham lah ya. Kalau ini dilakukan resikonya apa? Banyak protes lah pasti kan gitu. Ya kan? Pemain nggak nyaman. Pemainnya nggak nyaman satu. Kemudian bagaimana dengan prestasi timnya? Pasti agak menurun pasti kan?
Nah, pasti agak menurun kan. Tapi ini dilakukan. Iya. Gitu. Karena kenapa? Karena proses belajar itu ya. betul proses belajar, dan kalau pemain ini nantinya bisa both footed, strong, di top level akan jadi lebih bagus nggak? Pasti akan lebih bagus. Pasti akan lebih bagus. Yes. Yes, jadi inilah yang dimaksud, bagaimana kalaupun kita nggak rusak, kita pertimbangkan untuk merusak. Merusaknya ya. Pemain ini mungkin udah main di bek kanan udah mungkin jadi pemain nasional gitu, dia main bek kanan, tapi dia nggak bisa kaki kiri gitu. Iya. Ya kan? Ya. Di top level kadang-kadang ada yang sekarang namanya underlap, ada yang namanya cutting inside, ya kan? Mau nggak mau, bek kanan harus masuk ke tengah. Begitu dia masuk ke tengah, kaki yang jauh adalah kaki kirinya kan gitu. Mau nggak mau dia harus bisa kaki kiri. Kalau dia bisa kaki kiri, dia akan jadi pemain yang lebih bagus. Lebih bagus. Nah, ini hal-hal yang bagaimana kekurangan-kekurangan ini kita bantu melalui proses di pembinaan sepak bola usia muda. Ya. Ya kan? Jadi kesimpulannya adalah, ya kan, kalau kita mau 100% performance, ya, kita kasih pemain muda ini, kasih aja kenyamanan. Oh, kamu nyaman, kamu kan kaki kiri nggak bisa, ya udahlah kamu mainnya bek kanan aja. Udahlah kamu nggak usah masuk ke dalam. Kamu mainnya di line aja gitu kan. Kamu crossing gitu kan. Tapi kalau kita mau membuat dia dari 100% jadi 101%, kita harus kasih dia tantangan dan kesulitan. Ya. Mungkin kita ubah posisinya jadi bek kiri. Mungkin kita rubah role-nya, yang tadinya cuma di garis aja sekarang harus masuk ke tengah. Ya kan? Nah, ini banyak sekali yang langkah-langkah yang harus dibuat oleh pembina usia muda kalau pemain ini mau jadi pemain yang komplit nanti di top level. Artinya harus ada sebuah keberanian dari kita semua pembina usia muda untuk mau melakukan hal ini kan gitu. Betul, ya kan? Tapi yang paling penting juga pemangku kebijakannya juga harus paham. Iya. Gitu. Kenapa kalau pelatihnya berani tapi pemangku kebijakannya nggak paham, bunuh diri, Coach Ricky. Betul. Banyak pelatih nanti kehilangan job. Ya, gitu. Jadi ini satu hal yang penting lagi. Iya. Oke. Lanjut ya? Ya, lanjut. Ini adalah fakta yang 5. Ya kan? Kenapa sih kita di usia muda mentereng? Ya. Ya kan? Pertandingan Piala Asia Indonesia lawan Qatar, Coach Ricky lihat di layar. Skornya 6-1 untuk Qatar. Kita udah kalah 6-1 ya kan. Tapi apa yang terjadi? Ketika si siapa masuk ini ya? Todd Ferre. Oke. Jadi 6-2. Oke. Ya. Oke. Lihat lagi aksi berikutnya ya. Ya. Lihat berapa pemain yang dilewatin. 1 lawan berapa? Ada 4, 5. Ya. Jadi 6-3. Ya. Oke. Terakhir. Lihat berapa orang lagi yang dilewati. Oke. Wow. Ya, akhirnya skor masih ingat ya, kita 6-5. Kita kalah 6-5. Artinya kita dengan Qatar negara juara Asia, artinya kita seimbang. Karena kalah 1 ya. Hampir loh, hampir seimbang. Iya. Iya kan, tapi kita juga harus melihat prosesnya bahwa kita bisa menjadi seimbang. Salah satunya adalah memang kita bersyukur kita punya talenta yang sangat super dalam hal ini. Di situ ada Todd Ferre yang dengan solo play-nya dia bisa berkontribusi pada 3 gol.
Ya kan? Nah, ini bagus karena kita tahu di sepak bola top level ada banyak pemain-pemain pembeda. Ada Lionel Messi, ya kan? Ada mungkin kita dengar Neymar gitu kan, pemain-pemain yang pembeda gitu. Iya. Tetapi kita juga harus ingat nih bahwa di sepak bola top level tetap basisnya adalah collectivity. Ya. Basisnya adalah kolektivitas. Kalau kita punya individu yang memang spesial dan sebagai pembeda, itu hanyalah bonus. Gitu. Jadi, beda ini hanya bonus, jangan sampai ini menjadi tumpuan utama. Karena tumpuan utama di sepak bola top level itu tetap kolektivitas. Artinya jangan dibalik ya, jangan dibalik. Kita akhirnya maunya bonus-bonus terus, tapi kita lupa pada kolektivitas itu kan. Betul. Ya. Maka kita di usia muda harus fokus juga mengajarkan pemain mengajarkan individu, ya. Tapi untuk bermain kolektif gitu. Betul. Untuk main kolektif. Kalau ada individu pembeda ya itu bonus. Gitu. Betul. Oke. Jadi itulah kenapa juga menjawab gapnya kita antara sepak bola kita dengan sepak bola negara maju ternyata di usia muda nggak terlalu jauh karena kita seringkali menggunakan kartu trufnya kita yang namanya super talent ini. Iya. Menggunakan banyak bonus lah. Betul. Oke. Ini sekarang lagi. Oke. Kelihatan nggak gambarnya nih? Kelihatan. Apa yang Coach Ricky lihat? Oke, lutut, kaki pemain. Ini saya nggak kasih lihat wajahnya ya, saya nggak mau menyinggung. Tapi ini kondisi fakta. Kondisi fisik pemain. Ini semuanya pemain tim nasional junior ya. Semuanya pemain tim nasional junior. Apa yang Coach Ricky lihat di situ? Bahwa artinya di usia junior aja mereka udah banyak rentan cedera. Karena sudah pasti sepak bola adalah olahraga yang punya resiko cedera besar. Ya. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya adalah ketika ada pemain yang tidak fit 100%, siapapun dia, sehebat apapun dia, seberapa hebat pun kebintangannya dia, ya kan, maka pemain itu tidak boleh main harusnya. Tidak boleh dieksploitasi. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa, karena apa? Karena kita mau bicara future. Kita mau, masih ada hari esok. Ya, kan? Saya pernah magang di Akademi Feyenoord beberapa tahun yang lalu. Ya kan, mereka punya yang namanya no taping policy di akademi ya. Di akademi dia bilang no taping policy. Jadi kalau ada pemain yang kurang sehat, dia nggak mau pakai proteksi taping apa-apa supaya melindungi apa enggak. Kalau memang ada sesuatu yang sehat, kurang sehat. Kalau ada sesuatu yang tidak sehat, nggak usah main. Istirahat, nggak usah latihan, nggak usah main. Ya kan, dia nggak peduli. Orang fisioterapinya nggak peduli. Oh, latihnya bilang, oh besok kita mau main big match lawan Ajax. Oh, nggak peduli. Ya kalau memang nggak fit, udah libur aja. Kan masih ada tahun depan. Kan masih ada putaran berikutnya. Kan masih ada tahun depannya lagi. Jadi mereka berpikir sekali untuk memang lagi-lagi masa depan. Betul. Di kita, ini juga harus menjadi edukasi untuk publik. Ini lagi-lagi bukan salah pelatihnya, Coach Ricky. Ya kan? Sekarang bayangkan Coach Ricky punya pemain andalan, ya kan, di tim nasional junior, gitu. Kalau dia main bisa membuat perbedaan, kalau dia main mungkin bisa punya kontribusi terhadap gol dan kemenangan. Habis itu Coach Ricky nggak mainin dia. Nggak mainin, ya. Kenapa nggak dimainin? Ya kan, oh begitu konferensi pers Coach Ricky bilang, oh kebetulan anaknya kurang fit karena kemarin ini terkilir atau apa gitu. Ya. Orang seringkali nggak peduli. Masyarakat kadang-kadang nggak peduli gitu. Kenapa nggak di-taping? Iya kan? Kan itu nggak berat gitu kan? Kadang-kadang pengurusnya juga nggak peduli. Gitu. Itu kan ringan. Kan bisa di-taping. Kan bisa diproteksi. Iya kan? Nah, bahkan disuntik bahkan disuntik malah. Kalau suntik udah lebih gila lagi itu. Iya kan? Udah kacau gitu. Iya, udah kacau kalau udah suntik. Iya. Killer gitu kan? Iya. Nah, ini sangat menyedihkan gitu ya.
makanya ini saya kepengen memberi edukasi kepada publik, kemudian kepada pemangku kebijakan, ya kan? Tolong pelatih-pelatih di usia muda disupport, ya kan? Supaya mereka tidak perlu melakukan ini gitu. Ada pemain nggak fit, di tapping, tempelan-tempelan, habis itu dipasang gitu kan. Ya udah, kalau memang dia nggak bisa istirahat, kan ada pemain lain, kasih pemain.